Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun membangun pertahanan berlapis, menyembunyikan pemimpinnya di balik sistem keamanan paling ketat. Namun, dalam satu malam, semuanya runtuh. Ledakan mengguncang Teheran, komunikasi terputus, dan dunia tiba-tiba dihadapkan pada berita yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan wafat bersama sejumlah petinggi Iran setelah serangan militer presisi tinggi. Tetapi pertanyaan sebenarnya bukan hanya siapa yang tewas. Pertanyaan yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana serangan ini bisa terjadi dan apakah ini baru permulaan. Tetap bersama sampai akhir, karena semakin dalam kita masuk ke detailnya, semakin jelas bahwa perang modern tidak lagi dimenangkan oleh siapa yang punya rudal lebih banyak, melainkan siapa yang lebih dulu mengetahui rahasia lawannya. Malam itu, langit Teheran berubah warna. Gelombang pertama serangan tidak langsung mengarah ke manusia, tetapi ke sistem. Radar dilaporkan lumpuh, komunikasi terganggu, dan jaringan pertahanan udara kehilangan koordinasi. Dalam hitungan menit, kota besar yang biasanya dijaga ketat mendadak kehilangan kemampuan melihat ancaman. Baru setelah itu, serangan utama terjadi. Lokasi yang dihantam diyakini bahwa sebagai tempat pertemuan lingkaran elit Iran. Beberapa sumber menyebut bahwa waktu serangan bertepatan dengan rapat penting tingkat tertinggi. Disinilah muncul kontroversi besar. Banyak analis menilai Israel mengambil langkah sangat berani, bahkan berbahaya, karena menyerang lebih dulu Iran. Kritik muncul dari berbagai sisi, menyebut bahwa tindakan preemptif seperti ini berpotensi membuka rantai konflik yang jauh lebih besar daripada yang terlihat sekarang. Dan jika itu benar, maka malam itu mungkin bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal. Iran bukan negara tanpa pertahanan. Sistem rudal permukaan ke udara, radar jarak jauh, dan jaringan pertahanan berlapis telah lama menjadi simbol kekuatan strategisnya. Namun, perang modern tidak lagi linear. Serangan diduga memanfaatkan kombinasi pesawat stealth, drone, rudal jelajah presisi, dan perang elektronik. Strateginya sederhana, tetapi mematikan. Lumpuhkan mata lawan lebih dulu, lalu hancurkan inti komando. Ketika terlalu banyak ancaman datang dalam waktu bersamaan, sistem pertahanan bisa mengalami saturasi. Operator radar harus memilih target mana yang lebih berbahaya, sementara ancaman nyata justru melintas di balik kebingungan tersebut. Ini menunjukkan satu hal penting. Kemenangan bukan selalu soal kekuatan mentah, tetapi tentang kecepatan keputusan dan dominasi informasi. Dan pertanyaan berikutnya bahkan lebih misterius. Bagaimana lokasi yang seharusnya rahasia bisa diketahui secara presisi? Dalam perang modern, rahasia tidak selalu bocor lewat manusia. Terkadang, rahasia bocor lewat pola. Pergerakan kendaraan elit, lonjakan komunikasi terenkripsi, aktivasi pengamanan tambahan. Semua itu terlihat normal bagi orang dalam, tetapi bagi satelit dan sistem analisis modern, itu adalah sinyal. Intelijen modern mampu membaca pola kehidupan, atau yang disebut pattern of life analysis. Ketika pejabat tinggi berkumpul, algoritma bisa melihat anomali. Ketika komunikasi meningkat di satu titik, itu menjadi indikator.
Apakah ada pengkhianat? Sampai saat ini, tidak ada bukti resmi. Tetapi dalam dunia intelijen, satu hal selalu benar. Tidak ada lokasi yang benar-benar aman jika terlalu banyak orang harus bergerak untuk melindunginya. Dan justru disinilah banyak analis mengatakan, perang yang sebenarnya tidak terjadi di udara, tetapi di ruang data. Setelah kabar wafatnya pemimpin tertinggi muncul, Iran menyatakan masa berkabung nasional. Garda Kerawaban memberikan peringatan keras bahwa pembalasan akan datang. Tekanan publik meningkat, dunia mulai menunggu langkah berikutnya. Namun, situasinya jauh lebih rumit. Iran sedang memasuki fase transisi kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan militer besar bisa memicu konsekuensi yang tidak terkendali. Jika Iran tidak merespons, citra kekuatan bisa runtuh. Jika merespons terlalu keras, perang regional bisa pecah. Dilema inilah yang membuat banyak analis berpercaya bahwa strategi balasan mungkin akan dilakukan secara bertahap, tidak langsung, dan mungkin melalui jalur tidak konvensional. Dan disinilah retensi besar cerita ini. Semua pihak tahu balasan mungkin terjadi, tetapi tidak ada yang tahu dari mana dan kapan. Serangan Israel memunculkan debat besar di level global. Sebagian melihatnya sebagai langkah strategis untuk mencegah ancaman jangka panjang. Namun sebagian lain mengkritik keras karena tindakan menyerang lebih dulu dapat mempercepat siklus kekerasan. Dalam geopolitik modern, serangan preemptif selalu berada di zona abu-abu moral dan hukum internasional. Ketika satu negara merasa harus bertindak sebelum ancaman benar-benar terjadi, batas antara pertahanan dan agresi menjadi semakin tipis. Kritik muncul karena langkah seperti ini dapat menciptakan preseden berbahaya. Jika setiap negara merasa boleh menyerang lebih dulu demi keamanan, maka stabilitas dunia bisa semakin rapuh. Dan pertanyaan yang tersisa menjadi lebih besar dari konflik ini sendiri. Apakah dunia sedang memasuki era baru, di mana perang dicegah dengan memulainya terlebih dahulu? Sejarah Timur Tengah menunjukkan satu pola. Ketika satu bab tampak selesai, bab berikutnya biasanya dimulai lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini semua mata tertuju pada Iran. Apakah mereka akan membalas secara langsung, mengaktifkan jaringan sekutu regional, atau menunggu momen yang lebih tepat? Yang pasti, keseimbangan kekuatan di kawasan telah berubah. Dan perubahan itu seringkali menciptakan efek domino yang tidak terlihat sampai semuanya sudah terlambat. Pertanyaan terbesar bukan lagi apakah konflik ini akan berlanjut, tetapi seberapa jauh dampaknya akan menjalar. Peristiwa ini mengajarkan satu hal yang sulit diabaikan. Dalam perang modern, informasi adalah senjata paling berbahaya. Satu keputusan strategis bisa mengubah arah sejarah dalam satu malam, dan dampaknya bisa terasa selama bertahun-tahun. Menurut kamu, apakah serangan ini akan membuat kawasan lebih aman atau justru membuka fase konflik yang lebih berbahaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sudut pandangmu bisa jadi membuka diskusi yang lebih luas. Jika kamu suka analisis geopolitik, strategi militer, dan dokumenter mendalam seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Kita akan terus membahas sisi yang jarang dibicarakan media arus utama. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.